Halo, kami dari tim kurator KF6 Agora Industopia. Perkenalkan, saya Adinda Ayu dan di samping saya ada rekan saya. Smita Parama. Kami mahasiswa Tata Kelola Seni 2019 Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Nah, jadi di sini kami ingin sedikit memperkenalkan tentang program KAF itu sendiri. Dan kami akan sedikit mempresentasikan tentang tema KAF, Agora Industopia. Jadi Agora Industopia itu diinisiasi sebagai ruang bagi para seniman yang di tengah dunia yang distopia gitu. Distopia itu dunia yang udah nggak sehat, dunia dengan tatanan yang pokoknya ketimpangan di mana-mana gitu loh. Baik dari segi pemerintahan, sosial, ekonomi, lingkungan, bahkan individu-individunya tuh udah pada nggak beradab sehingga sulit untuk seseorang bertahan hidup seperti itu. Ya, kalau untuk awalannya sendiri, Agora Industopia itu pertama kali ditulis pertengahan tahun 2021, seperti yang tadi sudah sempat dijelaskan. Jadi memang banyak sekali krisis-krisis dan ketimpangan di sana sini yang akhirnya dirumuskan menjadi satu kata yang paling merepresentasikan tentang keadaan saat itu, di mana semua masalah bertumpuk yang belum selesai masih ada dan semakin mangkrak dan masih ada masalah baru lagi, dan akhirnya kata kunci distopia itu muncul. Sedangkan kalau agoranya sendiri, kalau kata agora itu dari bahasa Yunani, itu istilah untuk tempat berkumpul, tempat bertemu, semua orang ada di situ, seperti pusat perbelanjaan, tempat gedung pertemuan seperti itu. Jadi Agora Industopia berarti tempat berkumpulnya banyak disiplin seni yang membahas tentang, yang membahas tentang keadaan dunia yang distopian. Oke. Pengerjaan kuratorial dari awal sampai terjadinya acara ini berapa lama? Dari bulan Agustus kita mulai scouting seniman undangan ya, kita cari dari 15 orang, kita hubungi, lalu mulai masuk ke bulan September diadakan panggilan terbuka, lalu sampai akhirnya November kemarin baru kita tutup open call-nya, kita kurasi sampai akhirnya terpilih 20 karya. Oke. Ada pertanyaan nih. Selama persiapan kuratorial itu apa sih bagian yang paling ribet? Yang paling ribet sebetulnya hampir semuanya itu jadi sarana belajar ya. Jadi semuanya penting, dan karena kami juga masih meraba satu persatu, maka jadi agak ribet sepertinya gitu. Tapi pada dasarnya semua prosesnya asik sih, nggak ada yang gimana gitu. Kalau ngomongin ribetnya, semuanya ribet, mulai dari bikin tema itu kan mikir, terus kalau udah nentuin seniman undangan, ini siapa nih, kenapa, lalu kalau yang agak sulit sih ini ya, pilih seleksi ya itu, karena semuanya bagus-bagus, semua narasinya bagus, visualnya bagus, kita harus pilih yang paling mewakilkan, tega nggak tega gitu. Oke. Bernardo.udiana bertanya, seberapa pentingnya isu-isu sejarah dalam sebuah karya yang dipamerkan? Penting. Sejarah? Ya, penting sekali. Artinya bahwa sebetulnya istilah distopia itu kan baru, termasuknya baru sebagai genre film, literasi, ya novel dan sebagainya. Istilah itu tuh masih baru ya, belum lama. Tapi kalau dirunut lagi dari sejarah, kalau dipersempit juga dari sejarah Indonesia, ternyata praktik distopia itu sudah lama terjadi gitu loh. Sudah ada dan bahkan tertulis dalam sejarah dengan sangat rapi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah sejarah itu penting, sangat penting karena memang masuk sekali poinnya di situ. Jadi dalam kasus Agora Industopia, peran sejarah itu kayak life imitates art, dimana distopia yang awalnya cuma fiktif gitu, di masa depan tuh kita bakal gini loh, itu nggak usah nunggu masa depan, sekarang tuh udah kayak gitu, bahkan nggak sekarang,
tahun 60, tahun-tahun sebelumnya itu udah berlaku di negara kita sendiri. Duh. Oke. Andrea underscore Pinky Pig dan Olivia Borjois bertanya sebenarnya apa sih kriteria dan poin-poin yang menjadi dasar kurator untuk memilih karya yang terseleksi? Balik lagi tadi kita menyeleksi berdasarkan pertama narasi. Kita tuh pengen menghindari karya-karya yang abstrak, pengen menghadirkan karya-karya yang membuat orang tuh relate dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau visualnya bagus tapi itu abstrak dan ini tentang apa ya gitu, mungkin itu nggak akan kita pilih. Tapi kalau gambarnya bagus dan narasi yang dibuat pun bagus dan sesuai dengan narasi kuratorial, itu pasti akan kita lihat 2 kali. Oke. Dari konsep Agora in Dystopia itu sendiri, yang jadi referensi kalian untuk bikin konsep itu apa? Aku tuh lihat, nggak apa-apa. Aku lihat foto-foto jurnalistik yang viral dari jurnalis Kompas Priambodo. Terus aku bikin, dia tuh fotonya nyata, itu nggak direkayasa, itu tentang itu tentang di Jakarta, di selatan Jakarta, tentang ada mall dan di bawahnya ada kali dan anak-anak tuh main di kali itu, sementara pusat perbelanjaan itu ramai dengan orang-orang yang belanja di situ, orang-orang yang berkegiatan di situ. Sementara anak-anak tuh di kali yang kotornya itu, yang limbah dari pusat perbelanjaannya itu tuh main di situ aja tuh udah seneng gitu. Jadi kebahagiaan itu untuk kelas sosial yang berbeda itu berbeda juga. Jadi dari situ lahirlah kayak ini, ketimpangannya tuh jauh sekali, ketimpangan sosial ya, dan ekonomi juga. Ini tuh distopian banget gitu kan, yang sudah ekonominya sudah nggak bagus, pemerintahannya, dan tidak ada upaya untuk mengurangi hal tersebut. Nah, jadi referensi pertama dari foto itu. Lalu ada karya-karya lain juga yang saya lihat masuk untuk distopian itu. Jadi kita scouting seniman yang punya orientasi dengan tema distopian sendiri. Jadi ini mungkin. Oke. Kan kita berjalannya ini dari awal perencanaan sampai kita hari ini. Kita kan beberapa kali mengalami PPKM yang itu berlevel-level ya. Bagaimana cara kalian menghandle komunikasi bersama seniman selama PPKM itu? Kalau masalah komunikasi tentu itu jadi hal yang sudah jadi kebiasaan ya sepertinya. Maksudnya pandemi itu meskipun sudah dilewati beberapa waktu lamanya, tapi hambatan-hambatannya selalu baru dan selalu terasa. Tidak hanya dengan seniman, tapi juga dengan rekan-rekan tim sendiri, itu juga banyak sekali kesulitan gitu. Tapi sejujurnya kami banyak melakukan kontak itu lewat online, masih lewat daring, karena memang menghindari risiko-risiko aktivitas satu dan satunya yang berbeda-beda. Tapi sejauh ini memang semuanya masih terkondisikan dengan baik ya, belum ada hambatan-hambatan berarti. Artinya bahwa itu semua memang diupayakan dan berjalan sesuai rencana. Kebanyakan selalu seperti itu. Terus apa yang jadi pertimbangan ibu-ibu kurator dalam proses pendisplayan selama berhari-hari sebelum pameran ini dimulai? Oke, kalau kembali lagi, kalau misalnya harus menceritakan dari awal, proses ini memang proses belajar yang sangat penting bagi kami, termasuk dalam proses mendisplay karya. Jadi awalnya itu setting berubah-ubah.
ada yang kami awalnya merencanakan menggunakan storyline, lalu ternyata melihat karya-karya yang sudah datang ke ruang pamer itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya diubah lagi. Jadi prosesnya kami juga belajar, teknisnya juga, terus estetika, banyak sekali pertimbangan yang memang harus dimasukkan ke situ. Yang awalnya kami sama sekali nggak ada bayangan, jadi ketika menghadapinya langsung tahu. Ternyata memang ini adalah proses yang nggak mudah dan harus dipelajari. Mungkin semoga bisa. Kan selama mengkurasi karya dan membuat narasi kuratorialnya itu kan kalian berdua, dimana kita melihat kafe yang sebelumnya rata-rata kuratorial rata-rata sendiri. Bagaimana kerjasama kalian selama mengkurasi karya itu? Apakah ada perbedaan opini, apalagi selama memilih seniman untuk open call? Apa sih cerita dan tentang kalian berdua selama mengkurasi? Saat mengkurasi sebenarnya kita tuh jadi kurator, ini bukan pertama kali kita berdua menjadi rekan kuratorial. Nah, waktu dipasangin, waktu terbuat tim inti dan divisinya turun dari teman-teman kelola Art Fest, aku ngerasa lega karena bisa bekerja bersama Mbak Dinda ini. Karena aku tahu seleranya dia dan aku itu nggak jauh beda. Jadi kita juga selain selera, kita juga bisa manage waktu yang pas sehingga nggak tabrakan, sehingga juga komunikasi juga pasti lancar. Dan ya itu sebenarnya nggak ada hambatan yang berat ya, dan nggak ada perbedaan pendapat yang kayak gimana banget sih, karena selera itu tadi. Iya, secara teknis memang semuanya bisa selalu didiskusikan sih. Dan kalau misalnya berbicara tentang karya, memang biasa ya, karena dua pemikiran yang berbeda. Jadi meskipun banyak samanya, tapi kadang pasti di satu titik ada dong. Kami akan bentrok kecil-kecil dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi selebihnya semuanya baik-baik saja dan nggak ada hambatan yang berarti. Ada seniman yang mencoba untuk mencari tahu lebih dalam gitu tentang tema yang kalian pilih untuk acara saat ini. Apakah ada yang bingung gitu? Agrain distopia gimana sih? Kalau ada, cara kalian nge-handle-nya gimana? Karena kan kayaknya semua orang biar bilang distopia atau agora, semua orang apa solusi kalian? Ada ya seniman yang bertanya sehingga kita harus presentasikan temanya lagi, tapi nggak banyak karena dalam narasinya sendiri kita udah bedah kata per kata dan itu harusnya cukup mewakilkan gagasan yang ingin kami sampaikan. Yang kalau ada seniman yang bertanya pasti kami jelasin, dan pertanyaannya itu juga nggak jauh-jauh banget ya. Yang penting bisa membantu mereka dalam berkarya dan kita bisa membantu memberi apa yang pengen kita sampaikan melalui mengapa kami mengundang mereka. Ya. Pasti ada ya yang mengajak, seniman yang mengajak kami untuk berdiskusi dan menggali lebih dalam tentang kuratorial itu sendiri, pasti ada. Cuma memang tidak banyak karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, kata per katanya sudah dibedah dan kami berusaha menyampaikan dengan sesederhana mungkin supaya langsung mudah untuk dipahami, dan rupanya memang ditangkap dengan sangat baik seperti itu. Dan kalaupun misalnya ada yang ingin ditanyakan, ingin berdiskusi, kami selalu terbuka untuk itu sih dalam prosesnya. Seperti itu. Pesan apa yang pengen ibu-ibu kurator ini sampaikan dari tema yang dibuat Agora Distopia? Kalau pesan khusus sepertinya nggak ada yang benar-benar otentik ingin disampaikan. Kami menyelenggarakan juga, pertama juga pasti karena tugas, kedua karena memang di sini kami membuka ruang diskusi. Dan kalau misalnya berbicara tentang
pesan yang bisa kami sampaikan ya, inilah keadaan dunia kita sekarang yang bisa diproyeksikan dan diceritakan kembali oleh beberapa seniman yang hadir di sini. Intinya apabila memang kita tidak bisa memperbaiki keadaan yang buruk itu, kita jangan membuatnya jadi lebih buruk lagi dari sebelumnya. Oke, sepertinya cukup sampai situ untuk diskusi kita kali ini di Jurnal. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di acara-acara yang selanjutnya.